Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faris dalam Mapel Ekonomi. Kali ini kita akan membahas uh, tryout USP yang kedua. Ya, ini pembahasan soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke. Nomor 11, jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, Y besarnya pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar 100.000 adalah A 780.000, B 680.000, C 195.000, D 100.000, dan E 95.000 rupiah. Ya, kalau bisa kita lihat bahwa ya rumusnya di sini adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving tambah tabungan. Pendapatan sama dengan 95.000 ditambah 0,75Y ditambah 100.000. Y diambil 0,75Y sama dengan 95.000 plus 100.000. Ya, karena 0,75 nya bisa kita pindah ruas ke kiri ya, menjadi minus, tadinya plus. 0,25Y sama dengan 195.000. Y sama dengan 195.000 dibagi 0,25, yakni Y jawabannya adalah 780.000. Yang A. Oke, nomor 12. Untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik dibutuhkan tenaga kerja handal demi meningkatkan daya saing ekspor. Hal ini merupakan manfaat perdagangan internasional, yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi, mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan, meningkatkan kelompok bukan angkatan kerja, efisiensi biaya produksi, yang terakhir adalah meningkatkan kesempatan kerja. Jawabannya yang A ya. Ya, karena di sini jelas menghasilkan barang dengan kualitas baik, artinya kualitas ya. Sudah jelas kualitasnya meningkatkan. Oke, nomor 13, kegiatan manajemen perencanaan dan manajemen pengorganisasian. Nomor 1, menentukan tujuan. Yang kedua, mengendalikan wewenang. Yang ketiga, mendelegasikan pekerjaan. Keempat, merumuskan kebijakan dan prosedur. Kelima, mengidentifikasi perubahan. Di bawah ini yang termasuk kegiatan fungsi manajemen perencanaan adalah nomor 1, 2, dan 3, 1, 3, dan 5, 1, 4, dan 5, 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3 ya. Menentukan tujuan, mengendalikan wewenang, dan mendelegasikan pekerjaan. Nomor 14, berikut ini ciri-ciri BUMN. Pertama, modalnya merupakan sebagian milik negara berbentuk saham. Yang kedua, dalam kegiatannya tidak mencari laba. Yang ketiga, status perusahaan berupa badan hukum. Yang keempat, dipimpin oleh seorang direksi. Yang terakhir, pegawainya berstatus pegawai negeri. Berikut ini merupakan ciri-ciri Persero adalah SA 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 4, C 1, 4, dan 5, yang D 2, 4, dan 5, yang terakhir adalah E 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah ya yang B ya, 1, 3, dan 4. Bisa dilihat ya, karena memang betul Persero adalah sebagian milik pemerintah modalnya. 3, status perusahaan badan hukum, betul. 4, dipimpin oleh seorang direksi. Oke, karena nomor 2, tidak mencari laba, nggak mungkin sebuah perusahaan tidak mencari untung ya. Yang kelima, pegawainya berstatus pegawai negeri. Pegawai BUMN bukan pegawai negeri, melainkan pegawai ya BUMN ya jatuhnya, bukan pegawai negeri berstatusnya. Oke. Nomor 15, diketahui sisa hasil usaha Koperasi Simpan Pinjam Perguruan Bangau Hitam diperoleh 40 juta rupiah pada tahun 2008. Berdasarkan AD atau ART SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal 25%, jasa anggota 30%, pengurus 10%, dan sosial 10%, serta dana pendidikan 15%, dan cadangan 10%. Sementara jumlah simpanan anggota berjumlah 60 juta dan penjualan sebesar 100 juta rupiah. Willy Grace Ananda Ginam merupakan anggota koperasi, memiliki simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 2 juta, serta berbelanja dan menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah. Maka SHU diperoleh sebesar 120.000, yang B 320, C 500.000, D 520, terakhir E adalah 720. Oke, maka bisa dilihat ya. Jika ingin menghitung SHU anggota, maka kita harus tahu dulu jasa modal dan jasa anggotanya ya. Rumus jasa modal adalah simpanan Ananda atau simpanan semua ya, simpanan Anandanya, simpanan si anggota tadi dibagi dengan simpanan koperasi ya, bisa dilihat ya, 60 juta simpanannya.
jumlah simpanannya 60 juta dikali dengan persentase jasa modal, karena kita ingin tahu jasa modal. Jasa modal sebesar 25% dikali dengan 40 juta, yakni SHU. SHU-nya 40 juta. Hasilnya adalah 500.000. Yang kedua adalah SHU dari jasa anggota, ya. Yang pertama pembelian. Artinya berapa yang si anggota tersebut beli dari koperasi? 1 juta ya. Penjualan. Total penjualan. Maksudnya di sini adalah berapa yang koperasi total jual. Ya. Berapa yang koperasi jual kepada si anggotanya seluruhnya, dikali persentase dikali sisa hasil usaha, persentase jasa anggota dikali sisa hasil usaha. Ya, hasilnya adalah 120.000. Jadi SHU Ananda adalah jasa modal ditambah jasa anggota. 500 tambah 120.000 yakni 620. Jawabannya yang D. Ya. Oke, nomor 16, perhatikan data berikut ini. Tanggal 3 ya. Tuan A menaruh uang sebesar 40 juta, Tuan A membeli peralatan seharga 5 juta. Oke, 10 Maret Tuan A membeli perlengkapan seharga 3 juta. 12 Maret diterima jasa perbaikan mobil. 17 Maret Madonna mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Transaksi di atas catat dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, ya ini jawabannya ya. Kas, bisa dilihat 40 dengan 40. Ya, peralatan membeli secara utang 5 juta 5 juta. Perlengkapan yang membeli secara tunai, yakni mengurangi kas 3 juta rupiah. Membeli perlengkapan bertambah namun mengurangi kas 3 juta. Diterima jasa, ya kasnya bertambah ya karena menerima pendapatan. Modalnya juga bertambah. Mengambil uang perusahaan, yakni privé, kasnya berkurang, modalnya berkurang. Ini jawabannya. Oke, laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui dan mengambil keputusan tentang apakah akan dilakukan penanaman modal atau pada suatu perusahaan atau tidak, merupakan fungsi informasi akuntansi bagi, nah ini penting ya, jadi laporan keuangan itu sebagai alat untuk mengetahui atau mengambil keputusan apakah akan dilakukan penanaman modal. Nah, penanaman modal, kalau sudah ada penanaman modal, maka jawaban yang paling tepat ialah investor, sudah pasti. Kalau ada kata-kata penanaman modal atau menanam modal, ya ini sudah pasti adalah investor, orang yang akan menanam modal tersebut. Seperti itu. Nomor 18 ya, transaksi berikut ialah 10 Maret sewa bayar di muka 8 juta, 15 Maret diterima pendapatan reparasi 3 juta, 25 Maret dikirim tagihan kepada Tuan Budi untuk biaya reparasi kendaraan sebesar 6 juta. Dikirim tagihan kepada Tuan Budi, berarti Tuan Budi masih mempunyai piutang kepada perusahaan Abadi atau kepada bengkel Abadi. Ya, pencatatannya adalah sebagai berikut yang betul ya. Tanggal 10 sewa dibayar di muka dengan kas. Oke. Ya, jadi sewa dibayar di muka 8 juta, kas 8 juta. Oke, tanggal 15 diterima, kasnya bertambah, pendapatan jasanya bertambah. Tanggal 25 piutang bertambah serta pendapatan jasanya bertambah karena ada piutang. Oke. Ya, untuk menunjang kegiatan usahanya Pak Anton, Pak Anton membeli sebuah mesin cetak seharga 25 juta secara kredit. Sudah jelas ya. Kalau membeli secara kredit berarti ada memberi peralatan secara kredit. Peralatannya dapat, tapi karena belinya kredit atau utang, maka utangnya bertambah. Ini adalah pencatatan dalam buku besarnya. Sudah lihat ya. Oke, terakhir nomor 20, modal awal perusahaan Jaya adalah sebesar 30 juta. Pada tahun 2014 perusahaan ini menghasilkan laba bersih sebesar 25 juta dan adanya privé sebesar 3 juta. Lalu modal yang ada pada perusahaan Jaya pada akhir tahun 2014 adalah sebesar, hanya modal akhirnya. Nah, jawabannya 52 juta. Hasilnya dari mana? Dari sini ya. Modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah laba. Ada labanya ya, dikurangi dengan privé, berarti 30 juta ditambah dengan 25 juta sebagai laba dikurangi dengan privé sebesar 3 juta, maka modal akhirnya adalah 52 juta ya. Terima kasih. Selesai. Berikut adalah pembahasan soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.